Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya. Akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran yang sekarang, di sini ada link presensi. Ya. Yang sudah Bapak share melalui ketua kelas di mungkin 2 hari yang lalu ya. Ya. Nah, sudah di-share? Sudah di-share. Nah, jadi Bapak minta tolong nih kepada kalian semua ya, agar untuk link presensinya bisa diisi. Hubung ya. Bapak sedang menanyakan kehadiran, ada nggak yang hari ini nggak masuk? Berapa orang yang tidak masuk hari ini? 2. 3 apa 2? Ipandu kemana Ipandu? Lomba silat? Oh, lomba silat di mana? Di Bekasi. Oh, yang tadi itu ya, yang tadi diumumkan oleh kepala sekolah itu ya? Yang tingkat nasional itu? Oh ya. Mari kita doakan ya, mari kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sedang ada perlombaan ya, itu bisa pulang ke sekolah dengan selamat dan bisa membawa prestasi yang baik ya bagi sekolah kita ya. Bantu Bapak mungkin ya untuk materi sebelumnya. Yang kelas sorong itu punya ketelitian, jenis ketelitian ada berapa? Ada 2. Yang pertama 0,0 dan yang kedua 0,02 ya. Nah, sekarang digunakan untuk mengukur apa saja sih jangka sorong? Diameter luas, terus diameter dalam, terus kedalaman apa? Kedalaman sebuah benda. Lubang ya, kedalaman lubang sebuah benda ya. Terus apa lagi? Ketebalan juga ya. Jadi tentang mikrometer. Nah, apa sih kaitannya emang dengan yang jangka sorong kemarin? Di mikrometer itu adalah salah satu dari alat ukur mekanik presisi yang juga digunakan dalam proses produksi atau dalam proses pemeliharaan pada sebuah mesin. Nah, tujuan kalian belajar pada hari ini itu adalah apa? Yang pertama, kalian dapat mengurutkan bagian-bagian dari outside mikrometer dengan baik dan benar. Terus, dapat mengkarakteristikkan macam-macam dan fungsi dari outside mikrometer dengan baik dan benar, lalu dapat menerapkan perhitungan hasil pengukuran menggunakan outside mikrometer sesuai dengan SOP. Satu lagi itu adalah dapat mengkalibrasi outside mikrometer sesuai dengan SOP ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini Bapak menggunakan kriteria penilaian yang ada di depan ya. Seperti yang kalian lihat, untuk sikap Bapak akan ambil sebesar 30%, lalu untuk pengetahuan itu sebesar 30%, dan untuk keterampilan itu adalah 40%. Nah, untuk keterampilan, karena untuk hari ini kita belajar tentang teori dulu, ya. Berarti nanti keterampilan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Indonesia di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Bapak akan kasih pertanyaan kepada kalian. Pada sebuah industri manufaktur, salah satu alat ukur yang digunakan untuk membantu proses produksi sebuah produk adalah outside mikrometer. Ya. Nah, apakah alasan industri tersebut menggunakan mikrometer dalam kegiatan proses produksinya? Agar lebih presisi. Sekarang kita cari tahu dulu seluk-beluk dari mikrometer itu apa sih, gitu ya. Nah, sekarang mikrometer. Apa sih itu mikrometer? Ya.
Mikrometer itu adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter benda silinder. Ya. Apa yang terjadi pada mikrometer ini? Tahunya tidak presisi. Tahunya tidak presisi itu dari mana? Nolnya tidak segaris. Ada di sini kan? Ya. Nah, sekarang Bapak mau kalian itu nonton sebuah video ya, yang dia itu menunjukkan bagaimana cara mengkalibrasi sebuah jangka sorong lagi mikrometer ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket mount untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur. Ini namanya adalah proses kalibrasi. Tolong untuk bisa diperhatikan, karena ya bisa jadi nanti untuk tugasnya ada kaitannya dengan ini. Ya. Sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan flip menggunakan mikrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian flip. Kita jepit frame mikrometernya di lagu untuk memudahkan pemutaran slip. Putarkan slip sampai skala nonius 0 sejajar dengan suhu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan diukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai raket sampai raket berbunyi 1, 2, 3. Berhenti di sini, kita kunci. Kalau kita hitung hasil pengukurannya. Nah, sekarang tes dulu ya. Tes kecerdasan dulu. Oke. Nah, sekarang yang pertama, bagaimana prosedur yang sebaiknya dilakukan pada saat akan menggunakan mikrometer. Nah, ini Bapak sudah dapat data pembagian kelompok yang kemarin Bapak minta ya. Nah, sistem penilaian seperti ini. Apabila nanti setelah dinilai karena ternyata salah satu di antara kalian ada yang 60 sampai dengan 77, maka akan remedial. Kalau misalkan 78 ke atas, berarti akan Bapak berikan pengayaan. Tugasnya Bapak sudah siapkan di sini, ya. Jadi perwakilan kelompok silakan untuk ke depan. 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Kelompok 3. 2, 3, 4, 5. Mana sih? 6. Kelompok 3 kan? Kelompok 3. Kelompok 3. Oh ya udah. Ambil aja. Ya udahlah, udah terlanjur ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nih. 2, 3, 4.
56 nih. Lembar jawaban sudah ada di belakang, jadi silakan diisi di situ. Ya. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah ada kesulitan gitu. Bagaimana penyimpangan dari poros bergulir dan penyebab penyimpangan itu terjadi. Rata-rata penyimpangan dari poros bergulir adalah 0,75 mm. Penyebab penyimpangan itu disebabkan oleh mikrometer offset tidak presisi karena sebelum melakukan pengukuran tidak dikalibrasi terlebih dahulu. Bukan di tempat khusus, periksa kondisi alat secara rutin dan teratur. Juga selalu bersihkan alat sebelum dan sesudah pemakaian. 4. Pemeriksaan keakuratan. 5. Pemeriksaan posisi nol. Udah, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa akan mengajak kalian untuk berefleksi? Jadi kira-kira apa yang sudah kita pelajari, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, kesulitan apa, ya? Tolong dijawab ya. Sekarang, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada kali. Berikutnya, apa ada kendala selama belajar materi ini? Tidak. Apa? 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 Berarti tidak ada kesulitan ya? Yang terakhir nih, bisa nggak? Bisa. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan praktek menggunakan mikrometer. Ya. Baik. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau membantu menyimpulkan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin Bu Seri. Bu Seri. Ya itu ya. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Kesimpulannya mikrometer itu apa? Alat ukur presisi digunakan untuk mengukur ketebalan terus diameter. Udah itu aja. Oke ya. Jadi coba HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan dulu. Ya, HP-nya disimpan dulu. Kita lagi belajar ya. Baik. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang mikrometer. Jadi mikrometer itu kesimpulannya adalah tadi ya, yang disampaikan oleh Bu Seri. Itu adalah sebuah alat ukur mekanik presisi yang dia fungsinya adalah untuk mengukur tebal, mengukur diameter, ya, dan juga mempunyai ketelitian berapa? 0,01. Ya, nah, jadi itu tolong untuk diingat. Tanyakan, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, minta tolong Satrio untuk bisa menutup kelas hari ini. Ya, tutup dengan doa. Silakan. Oh ini ya, betul. Sampaikan dulu ya. Oke, sudah siap semua? Nah, baik, Satrio. Ayo, silakan dipimpin doa. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap untuk masalah berdoa. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. 10 TMI 1. Mbak iya sing full sing